Sistem imun atau sering dikenal dengan sistem imun atau sering kita kenal dengan sistem kekebalan tubuh adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk melindungi tubuh, mengenali, membunuh benda-benda asing seperti patogen-patogen yang dapat membahayakan bagi tubuh. Hypersensitivitas merupakan peningkatan sensitivitas oleh antigen yang pernah terpapar sebelumnya. Reaksi imun ini dapat menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada jaringan. Alergi dapat terjadi apabila kulit terpapar langsung oleh alergen. Beberapa jenis alergen yakni serbuk sari, tungau debu, makanan, bahan kimia, salah satunya yakni antibiotik. Alergen yang terbukti dapat menstimulasi alergi yakni ovalbumin. Reaksi alergi terjadi jika individu yang telah memiliki predisposisi alergi yang tersensitisasi terpapar ulang atau terpapar kembali oleh alergen yang sama. Pada fase sensitisasi ini, alergen akan masuk ke dalam tubuh, kemudian akan diproses oleh APC atau antigen presenting cell. Kemudian APC tersebut akan menginduksi aktivasi limfosit T untuk menghasilkan sel T helper. Nah, sel T helper ini akan menghasilkan IL-4 dan IL-13 untuk menginduksi limfosit B yang akan memproduksi IgG. Ketika terpapar dengan alergen yang sama, maka alergen tersebut akan berinteraksi dengan imunoglobulin E atau IgE yang terikat pada permukaan sel mas. Sel mas akan menyebabkan berdegranulasi dan mengeluarkan mediator kimia. Salah satunya adalah histamin. Histamin ini menyebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan serta ekstravasasi cairan. Hal ini menimbulkan adanya infestasi alergi dengan manifestasi klinis berupa gatal, bengkak, dan merah pada kulit. Adapun mediator inflamasi yang dihasilkan oleh sel mas diantaranya adalah sitokin kemoatraktan seperti interleukin 5, interleukin 8, dan juga tumor nekrosis faktor atau yang biasa kita singkat dengan nama TNF. Nah, mediator ini nantinya akan menyebabkan terjadinya infiltrasi kepada sel-sel inflamasi seperti eosinofil, neutrofil, dan juga basofil pada jaringan kulit. Nah, selain itu juga sel mas nantinya akan melepaskan beberapa faktor kemotaktik seperti eosinofil kemotaktik faktor dan juga neutrofil kemotaktik faktor yang juga akan ikut menyebabkan terjadinya infiltrasi kepada sel eosinofil dan juga neutrofil dalam kurun waktu 2-8 jam pasca pemaparan dari alergen tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala yang akan muncul, di mana reaksi alergi bisa bersifat ringan atau berat. Kebanyakan reaksi terdiri dari mata berair, mata terasa gatal, dan kadang bersin. Pada reaksi yang ekstrim bisa menimbulkan gangguan pernafasan, kelainan fungsi jantung, dan tekanan darah yang sangat rendah yang menyebabkan shock. Reaksi jenis ini disebut anafilaksis yang bisa terjadi pada orang-orang yang sangat sensitif. Misalnya, segera setelah makan makanan atau obat-obatan tertentu, atau setelah disengat lebah, di mana akan segera mungkin menimbulkan gejala. Reaksi hipersensitivitas. Secara umum, hipersensitivitas dibagi menjadi 4, yaitu hipersensitivitas pertama, hipersensitivitas kedua, hipersensitivitas ketiga, dan hipersensitivitas keempat. Hipersensitivitas tipe 1 biasa disebut reaksi hipersensitivitas tipe cepat yang melibatkan sejenis antibodi yang disebut imunoglobulin E. Senyawa imunoglobulin E tersebut akan melepaskan histamin dan kemudian memicu reaksi alergi ringan hingga berat. Hipersensitivitas tersebut terjadi dalam waktu kurang lebih 1 jam setelah terpapar antigen. Terdapat 2 kemungkinan yang terjadi pada mekanisme reaksi alergi tipe 1, yaitu alergen langsung melekat pada IgE yang berada di permukaan sel mas dan basofil, di mana sebelumnya penderita telah terpapar alergen sebelumnya, sehingga IgE telah terbentuk. Ikatan antara alergen dengan IgE akan menyebabkan keluarnya mediator-mediator kimia seperti histamin dan leukotriene. Nah, histamin inilah yang akan menyebabkan terjadinya permeabilitas pembuluh darah dan diikuti dengan ekstravasi cairan.
Hal ini menimbulkan inflamasi alergi dengan manifestasi klinis berupa gatal, bengkak, dan merah pada kulit. Ini dapat terjadi jika tubuh belum pernah terpapar dengan alergi tersebut, maka alergi tersebut akan masuk ke dalam tubuh dan berkaitan dengan sel B, sehingga sel B akan berubah menjadi IgE, dan IgE kemudian melekat pada permukaan sel mas. Sel mas akan mengaktifkan alergen. Oleh karena itu, gejala klinis yang dapat terjadi pada alergi tipe ini adalah rinitis, yang dapat menyebabkan pilek, sesak nafas, hiperseksi sekret, oedem atau kemerahan, inflamasi, kejang atau spasma otot polos yang dapat ditemukan pada anafilaktik shock. Nah, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh reaksi alergi tipe 1. Yang pertama ada asma. Nah, asma ini terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas, produksi lendir, dan peradangan pada sistem pernafasan, sehingga mengakibatkan sesak nafas. Yang kedua ada urtikaria atau biduran, yaitu ruam gatal pada kulit. Rinitis atau reaksi alergi pada saluran pernapasan yang menyebabkan bersin, hidung tersumbat atau berair dan bergatal. Anafilaktik adalah reaksi yang berdampak pada seluruh tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Reaksi anafilaksis bisa meliputi kesulitan bernapas, tekanan darah yang menurun drastis, dan tenggorokan serta wajah membengkak sehingga berakibat fatal. Adapun reaksi hipersensitivitas tipe 2 atau antibodi mediated cytotoxic merupakan suatu reaksi yang menyebabkan kerusakan pada sel tubuh. Oleh karena itu, antibodi akan menyerang secara langsung antigen yang berada pada permukaan sel. Adapun antibodi yang berperan dalam reaksi hipersensitivitas tipe 2 yaitu imunoglobulin G atau sering juga disebut dengan IgG. Tipe ini melibatkan K-sel atau makrofag, di mana alergen akan diikat oleh antibodi yang berada di permukaan sel makrofag atau K-sel, yang nantinya akan membentuk antigen antibodi kompleks. Kompleks ini akan menyebabkan aktifnya komplemen, yaitu C2 sampai C9, yang dapat berakibat kerusakan. Alergen atau partikel makanan akan diikat oleh antibodi yang bertipe antibodi IgG yang berada di permukaan K-sel atau makrofag, dan antigen tersebut akan melekat pada permukaan sel darah merah. Kompleks ini mengaktifkan komplemen yang berakibat hancurnya sel darah merah. Penyakit pada reaksi hipersensitivitas 2 yaitu Goldbuster atau perdarahan paru, anemia, miastenia gravis, imun hemolitik atau anemia hemolitik, imun trombositopenia purpura, dan triotoksikosis atau Graves' disease. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk melakukan terapi pada alergi tipe 2. Nah, kita dapat melakukan dengan pemberian obat imunosupresan dan kortikosteroid. Seperti kita ketahui bersama bahwa imunosupresan merupakan kelompok obat yang digunakan untuk menekan respon imun seperti pencegahan penolakan transplantasi, mengatasi penyakit autoimun, dan mencegah hemolisis resus pada neonates. Kemudian obat kortikosteroid. Obat kortikosteroid merupakan jenis obat yang dapat digunakan secara tunggal dan juga dapat digunakan dengan imunosupresan jenis lainnya dengan fungsi yang sama untuk penolakan transplantasi dan mengatasi penyakit autoimun. Kemudian bagaimana cara terapinya? Jadi cara terapinya itu glukokortikoid dapat menurunkan jumlah limfosit secara cepat, terutama bila diberikan dalam dosis besar. Kemudian kortikosteroid menghambat proliferasi sel limfosit T, imunitas seluler, dan ekspresi gen yang menyandi sebagai sitokin IL-1, IL-2, IL-6, IFN alpha, dan TNF alpha. Terdapat bukti bahwa berbagai gen sitokin memiliki glukokortikoid respon. Elemen yang bila diberikan dengan kortikosteroid dapat menyebabkan hambatan transkripsi gen IL-2. Kortikosteroid juga memiliki efek antiinflamasi non-spesifik dan anti-hidesi. Setelah mendengarkan penjelasan dari reaksi alergi tipe 1 dan reaksi alergi tipe 2, sekarang saya akan menjelaskan tentang reaksi alergi tipe 3 yang merupakan tipe intermediate, sama halnya dengan reaksi alergi tipe 2. Sedangkan reaksi alergi tipe 1 merupakan reaksi alergi yang cepat, dan reaksi alergi tipe 4 merupakan reaksi alergi yang tipenya lambat. Nah, reaksi alergi tipe 3 sering juga disebut dengan immune complex disorders. Dia merupakan reaksi yang muncul ketika antibodi dalam jumlah kecil dan antigen dalam jumlah yang besar membentuk imun kompleks yang kecil dan sulit untuk disekresikan dari sistem sirkulasi. Nah, kompleks imun ini memiliki sifat sebagai antigen terlarut yang tidak berikatan dengan permukaan sel.
Nah, ketika antigen berikatan dengan antibodi, maka akan terbentuk kompleks imun dengan berbagai macam ukuran. Kompleks imun yang berukuran besar dapat dimusnahkan oleh makrofag, sedangkan kompleks imun yang berukuran kecil sangat susah untuk dimusnahkan oleh makrofag, sehingga bertahan lama dalam sistem sirkulasi. Nah, saat bertahan lama dalam sistem sirkulasi akan menyebabkan bahaya ketika mengendap di jaringan seperti jaringan pembuluh darah, persendian, dan glomerulus. Nah, ada dua bentuk reaksi dari alergi tipe 3, yaitu reaksi lokal atau fenomenal artus dan reaksi sistemik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mekanisme dari respon alergi tipe 3. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit bahwa reaksi alergi tipe 3 ini disebut juga dengan immune complex disorders. Kenapa? Karena hipersensitivitas ini dimediasi oleh kompleks imun, yaitu ikatan kompleks dan antibodi. Di samping ini ada gambar dari respon alergi tipe 3. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika antigen dan antibodi yang berada di jaringan akan menyebabkan komplement aktif. Nah, ketika komplement tersebut aktif, sel basofil dan sel mast juga akan aktif. Nah, selanjutnya, dia akan merilis histamin dan glukokortison, yang selanjutnya akan menyebabkan terjadinya inflamasi. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana reaksi alergi tipe 3. Reaksi alergi tipe 3 merupakan reaksi alergi yang terjadi karena adanya deposit yang berasal dari kompleks antigen antibodi yang berada dalam jaringan. Nah, di samping ada gambar yang saya tampilkan, di mana gambar tersebut ada alergen atau makanan dia terikat pada antibodi dan pada neutrofil. Neutrofil berada dalam darah, sedangkan antibodi berada dalam jaringan, yang kemudian akan mengaktifkan komplement. Kompleks tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan. Baik, saya akan menjelaskan beberapa penyakit hipersensitivitas 3. Yang pertama itu rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ini adalah salah satu contoh penyakit yang terjadi akibat kompleks imun, di mana pada penyakit ini terbentuk suatu imunoglobulin yang berupa IgM yang spesifik terhadap fraksi Fc yang dari molekul IgG. Yang kedua yaitu lupus. Salah satu sifat utama dari penyakit lupus adalah kemampuan tubuh membentuk autoantibodi terhadap beberapa organ. Namun yang perlu diketahui bahwa selain penyakit ini bersifat multi organ, tak jarang kita temui manifestasi klinis dari penyakit lupus ini bersifat dalam satu sistem organ atau terisolir. Apabila penyakit lupus ini sudah tercetus, maka dia akan membentuk lingkaran setan, di mana kerusakan organ yang terjadi di awal penyakit akan menjadi pencetus selanjutnya dan merangsang pembentukan autoantibodi lebih banyak lagi. Dan apabila siklus ini tidak dihentikan, maka akan menimbulkan kerusakan penyakit yang jauh lebih parah atau kerusakan organ yang lebih parah daripada sebelumnya. Kemudian, kasus lain dari reaksi alergi tipe 3 yang perlu kita ketahui bahwa vaksinasi dan imunisasi sering disebabkan oleh serum imunisasinya terhadap difteri dan tetanus. Gejala khasnya yaitu sering disebut dengan sindrom Cygnus yang terdiri dari 4. Yang pertama ada fever, kemudian ada urtikaria, kemudian ada artritis, kemudian yang keempat yaitu adanya protein di dalam urin. Selanjutnya yaitu reaksi alergi tipe 4 atau cell mediated hypersensitivitas. Reaksi ini dapat disebabkan oleh antigen ekstrinsik dan intrinsik. Contoh dari antigen ekstrinsik yaitu nikel dan bahan kimia, sedangkan contoh dari antigen intrinsik atau internal yaitu insulin dependent diabetes mellitus, multiple sclerosis, rheumatoid, artritis, dan TBC. Reaksi ini melibatkan sel-sel imunokompeten seperti makrofag dan sel T. Sebelum saya menjelaskan bagaimana mekanisme alergi, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan imunoglobulin E dan APC, di mana imunoglobulin E ini berperan dalam proses mekanisme alergi, dan APC itu singkatan dari antigen presenting cell, yang dimana dia itu secara khusus menangkap mikroba dan antigen lainnya. Antigen presenting cell atau yang biasa kita singkat dengan APC, pada makrofag dia itu mengikat alergen di permukaannya.
Nah, alergen ini merupakan senyawa yang menginduksi imunoglobulin E di permukaannya. Nah, ketika makrofag mengikat alergen, maka akan ditransfer ke sel T. Nah, dimana pada sel T ini dia akan mengeluarkan interkulin melalui mediator kimia, yang dimana setelah itu akan menimbulkan gejala-gejala seperti misalnya gatal-gatal atau kemerahan pada kulit. Diagnosa hipersensitivitas. Setiap reaksi alergi dipicu oleh suatu alergen tertentu. Karena itu, tujuan utama dari diagnosa adalah mengenali alergen. Alergen bisa berupa tumbuhan musim tertentu, misalnya serbuk rumput atau rumput liar, atau bahan tertentu, misalnya bulu kucing. Jika bersentuhan dengan kulit atau masuk ke dalam mata, terhirup, termakan, atau disuntikan ke tubuh, dengan segera alergen akan bisa menyebabkan reaksi alergi. Tes kulit sangat bermanfaat untuk menentukan alergen penyebab terjadinya reaksi alergi. Larutan encer yang terbuat dari saripati pohon, rumput, rumput liar, serbuk tanaman, debu, bulu binatang, racun serangga, makanan, dan beberapa jenis obat secara terpisah disuntikan pada kulit dalam jumlah yang sangat kecil. Jika terdapat alergi terhadap satu atau beberapa bahan tersebut, maka pada tempat penyuntikan akan terbentuk bentol dalam waktu 15-20 menit. Pemeriksaan bisa membantu menentukan apakah gejala yang ditimbulkan berhubungan dengan alergen, apa penyebabnya, dan jenis obat apa yang akan diberikan. Pemeriksaan darah dilakukan untuk menentukan banyak tidaknya eosinofil yang dapat mengikat antigen, sedangkan pemeriksaan radioalergosorben dilakukan untuk mengukur kadar antibodi imunoglobulin E dalam darah yang bersifat spesifik terhadap alergen setiap individu. Oleh karena itu, tes radioalergosorben dapat membantu mendeteksi adanya reaksi alergi kulit, rinitis alergika musiman, atau asma alergika. Tes kulit sangat bermanfaat untuk menentukan alergen yang menjadi penyebab terjadinya reaksi alergi kulit. Larutan encer yang terbuat dari beberapa saripati pohon, rerumputan, rumput liar, saripati tanaman, debu, dan juga racun serangga, makanan, serta obat-obatan yang diinjeksikan ke dalam kulit dengan jumlah yang sangat kecil. Bila terdapat alergi terhadap satu bahan atau beberapa bahan tersebut, maka pada tempat penyuntikan akan berbentuk benjolan pada waktu 15-20 menit. Nah, jika tes kulit ini tidak dapat dilakukan atau keamanannya diragukan, maka dapat dilakukan tes yang bernama RAS seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kedua tes ini sangat spesifik dan akurat, namun biasanya tes kulit lebih sedikit akurat dan harganya lebih murah, serta hasilnya dapat diperoleh dengan segera. Alergi dapat dilakukan dengan cara preventif dan kuratif. Cara preventif yaitu dengan cara menjauhi kontak langsung dengan alergen. Kedua itu cara kuratif. Cara kuratif diberikan kepada penderita yang telah mengalami gejala klinis alergi menggunakan obat-obatan seperti antihistamin, glukosteroid, dekongestan, obat yang bertujuan untuk menghambat reaksi alergi ini menimbulkan berbagai macam efek samping. Salah satu cara efektif dalam menyeimbangkan respon imun penderita alergi adalah probiotik. Probiotik ini dapat menekan respon imun T helper 2 dan mengaktifasi respon imun T regulator T helper 1 serta memberikan perlindungan terhadap reaksi alergi yang diinduksi oleh alergen. Selain itu, probiotik juga dapat menekan sitokin proinflamasi di organ target dan meningkatkan sitokin antiinflamasi oleh sel-sel sitokin imun, sehingga inflamasi alergi dapat dikontrol.